Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Mantap. Apa kabar hari ini? Baik Baik Pak. Pak. Oke, mantap adik-adik. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada anak Brondi untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Bapa, terima kasih atas pertolongan penyertaan Engkau belum menyertai kami untuk pelajaran siang hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulainya, kiranya Engkau berkati agar dapat berlangsung dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik, terima kasih anak Brondi sudah memimpin kita. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Samuel Luki, ada Pak. Brondi Lumatonis, Hadir Pak. Raimundo Seran, Sakit Pak. sakit. Ya Pak. Petronila Pastionista, Ada Pak. Luarti Driman. Oke, baik. Jadi hari satu orang yang tidak hadir ya? Dua Pak. Dua. Iya. Satunya lagi siapa ya? Aslinya Sinta Oh, Pak. pasti ya Sinta. Aduh. Pak. Oh, Yohanes Tolok itu sudah hadir. Iya. Oh, alasan apa dia tidak hadir ini hari? Tahu pemerantau mungkin. Pak, tadi malam dia masih ketemu di jalan. Nice. Itu anak itu memang. Nanti kasih tahu dia ya, sering-sering terus rajin datang mengikuti kegiatan belajar. Ya Pak. Karena minggu depan ini kita sudah mau ujian nih. Iya Pak. Ya, oke. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan prinsip dasar peta dan pemetaan. Indikator yang harus kita capai ialah yang pertama menjelaskan pengertian peta, dan yang kedua mengidentifikasi komponen-komponen dari peta. Oke, baik anak-anak, di sini ada yang tahu pengertian peta secara umum? Bapak minta kepada anak-anak semua untuk Sama. menjelaskan menurut Sama. yang anak-anak ketahui. Anak Sam bisa? Ya Pak. Oke. Peta itu adalah gambaran atau lukisan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Ya, benar sekali yang saudara sebutkan. Baik, di sini pengertian peta ialah peta itu berasal dari bahasa Yunani, yakni map, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Ini Bapak akan membaca pengertian peta menurut para ahli sehingga memberikan gambaran secara umum untuk anak-anak sekalian. Ya Pak. Yang pertama, menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai penampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Yang kedua, menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Anak-anak itu menurut peta, pengertian peta menurut para ahli. Yang berikut kita masuk ke komponen peta. Yang diperhatikan di peta sini, baik di dalamnya di sini terdapat komponen-komponen peta. Bapak masuk yang pertama di bagian komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Bisa diperhatikan di sini judul peta. Judul peta ini mencerminkan dari isi peta itu sendiri. Judul peta sendiri diletakkan pada bagian atas, tengah, atau di bagian luar garis tepi. Bisa anak-anak perhatikan, ini judul peta kan terletak di bagian Luar. luar garis tepi ya. Dan ini kan garis perbatasannya di sini.
Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Oke, baik. Komponen yang kedua ialah mata angin atau petunjuk arah. Mata angin atau petunjuk arah berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menentukan arah-arah yang terdapat pada peta. Misalnya arah utara, timur, selatan, dan barat. Ya Pak. Oke. Yang berikut skala peta. Nah, di sini pada peta indeks tersebut skalanya 1 berbanding 25.000. Skala ini sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Pada skala peta tersebut dibagi menjadi 3, yakni skala angka anak-anak. 1 berbanding 2.500, artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Yang kedua, skala garis. Skala garis ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. 3. Skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Berikut ialah simbol. Anak-anak perhatikan di sini. Di sini keterangan di sini menunjukkan simbol peta. Simbol peta di sini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam melihat simbol-simbol yang ada di dalam peta tersebut. Entah misalnya di sini warna hijau menunjukkan hutan. Terus warna hijau tua menunjukkan kebun atau perkebunan. Kemudian peta yang berikut ialah legenda. Menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan-keterangan simbol yang terdapat dalam peta. Legenda biasa diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi. Di sini bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini contoh dari legenda. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Terus yang berikut, komponen peta yang berikut ialah warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi atau memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta. Peta yang berikut ialah garis astronomis. Garis astronomis dibagi menjadi 2, yakni garis lintang dan garis bujur. Bisa diperhatikan adik-adik. Di sini yang menunjukkan garis lintang ialah ini, garis lintang. Sedangkan yang menunjukkan garis bujur ialah ini, garis ini. Ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Yang berikut, garis tepi. Garis tepi ialah sebuah garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4. Perhatikan adik-adik, ini merupakan garis tepi yang membatasi isi peta. Ya Pak. Oke. Baik, yang berikut sumber peta. Sumber peta dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Yang berikut, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Yang berikut, insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Contohnya ini. Ini merupakan insert. Yang berikut, tipe huruf atau lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Di sini lettering dibagi menjadi 2, yakni objek ipsografi ditulis dengan huruf tegak. Komponen yang terakhir ialah insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Contohnya di sini anak-anak sekalian. Di sini ini merupakan insert. Di sini insert dibagi menjadi 3, yakni insert petunjuk lokasi, di mana berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Yang kedua, insert penjelasan, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Dan yang ketiga ialah insert penyambung, berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Sampai di sini bisa dimengerti semua anak-anak? Bisa. Oke, baik. Kalau memang ada pertanyaan, Bapak persilakan untuk bertanya. Ya Pak. Oke, silakan anak Brunli. Tentang garis lintang Pak. Ya. Saya pernah dengar bahwa garis lintang ini Pak biasa disebut dengan garis khayal Pak. Ya. Itu bagaimana maksudnya Pak? Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari anak Brunli, Bapak persilakan kepada anak-anak yang lain untuk menjawab pertanyaan dari kawan kalian Brunli. Oke, Bapak persilakan. Saya Pak. Ya, Sam, Saya silakan. akan mencoba menjawab pertanyaan sama Brownie mengenai garis khayal.
Jadi begini, kalau untuk garis hayal itu adalah garis, istilahnya garis menghayal, Pak. Kenapa disebut garis menghayal? Karena garis itu sebenarnya tidak ada di permukaan bumi atau di kehidupan nyata. Keberadaan garis hayal itu hanya semata-mata untuk membagi waktu atas, membagi bumi atas dua waktu, dan juga membagi bumi atas dua bagian. Belahan bumi utara dan juga bumi selatan itu digunakan garis lintang. Dan untuk penggunaan garis bujur itu untuk membagikan waktu. Mengapa menggunakan garis hayal? Karena seperti yang kita tahu bahwa bumi itu bulat, maka penggunaan garis hayal itu sangat berfungsi untuk membagikan dunia dalam zona-zona, baik itu zona waktu maupun zona iklim, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Cukup jelas ya penjelasan dari anak Sam. Nah, jadi seperti itu sudah anak-anak. Ini pengertian dari garis hayal. Pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Ini minggu depan baru kita lanjutkan lagi. Oke, sekian dan terima kasih.